Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan untukmu, wahai Muhammad, Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Fama min syai'in, maka tidak ada satupun yahtajun nasu ilaihi, yang dibutuhkan oleh umat manusia, fi ma'adihim wa ma'ashihim, terkait dengan urusan akhirat dan dunia mereka, illa bayyanahu Allah Ta'ala fi kitabih, kecuali pasti Allah terangkan hal tersebut di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Imma nassan au ima'an wa imma mantuqan wa imma mafhuman. Keterangan tersebut di dalam Al-Quran bisa jadi dalam bentuk nas secara jelas, au ima'an, atau dalam bentuk isyarat, wa imma mantuqan wa imma mafhuman, bisa juga dalam keterangan secara mantuq, demikian juga secara mafhum. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat ini, surat An-Nahl, ayat yang ke-89. Dari sekian banyak ahli tafsir yang berbicara dan membahas tentang ayat ini, maka wallahu alam bisawab, pembahasan yang terbaik, yang paling lengkap, adalah pembahasan yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Untuk menjelaskan ayat ini, beliau Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala membahas, menerangkan dan menukil hingga 6 halaman banyaknya, dan insyaallah akan kita baca semua untuk faedah. Beliau Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan ayat ini, surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, zakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimati annahu nazzala ala rasulihi hadzal kitabal azim tibyanan likulli syai'. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Dia menurunkan kitab yang agung ini untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas segala sesuatu. Wa bayyana dzalika fi ghairi hadzal mawdhi'. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini bukan di dalam ayat ini saja, tetapi dalam banyak ayat yang lain. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya, ma farradna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang kami lewatkan di dalam Alkitab. Alal qaul bi anna al-murada bil kitab fiha Al-Qur'an. Apabila kita mengambil pendapat bahwa yang dimaksud dengan Alkitab di dalam ayat ini adalah Al-Quran, yaitu ayat kedua. Ma farradna fil kitabi min syai'. Secara khusus ayat ini akan kita bicarakan dalam paragraf yang berikutnya, yaitu surat Al-An'am ayat 38. Amma 'alal qauli bi annahu lauhul mahfuz fala bayana bil ayah. Tetapi menurut ulama yang menyatakan bahwa Alkitab di dalam surat Al-An'am ayat 38 adalah Al-Lauhul Mahfuz, maka tidak ada penjelasan di sana. Kata beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, namun kesimpulannya, apapun kondisi dan keadaannya, tidak perlu diragukan bahwa Al-Quran di dalamnya terdapat seluruh keterangan. Di dalam Al-Quran terdapat keterangan dari segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. As-sunnah, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, termasuk di dalam penjelasan Al-Quran. Dan itu disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu
fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil. Dan apapun yang dilarang beliau kepada kalian, jauhi. Ini penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Dan as-sunnah masuk di dalamnya. Sehingga apapun yang dijelaskan dan yang diterangkan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW masuk dalam kategori keterangan Al-Quran. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menukilkan penjelasan dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Di dalam kitab Al-Iklil fi Istinbati Tanzil. Kitab Al-Iklil fi Istinbati Tanzil karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah. Nukilan dari Al-Imam As-Suyuti sangat panjang sekali. Nanti di akhir Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala menyatakan sengaja kami nukilkan secara lengkap dan utuh karena ada fawaid di sana. Meskipun di dalam penjelasan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ada beberapa hal yang digaris bawahi. Tidak semuanya disepakati. Nanti ketika kita membaca nukilan dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, kita akan mendapatkan beberapa hal yang patut dikritik. Demikian juga perlu diberi garis bawah untuk dibahas lebih lanjut. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyatakan setelah menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', ayat yang sedang kita bahas. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala ma farratna fil kitabi min syai', ayat yang akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan satakunu fitanun qila wa mal makhraju minha qala kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan akan muncul berbagai macam gelombang fitnah. Ada yang bertanya, apakah jalan keluarnya wahai Rasul? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada berita tentang umat-umat sebelum kalian. Di dalam Al-Quran terdapat kabar tentang peristiwa yang akan datang nantinya. Dan di dalam Al-Quran terdapat hukum yang bisa diterapkan di tengah-tengah kalian. Akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu. Sa'id bin Mansur rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam sunannya. Qala haddatsana Khadij bin Muawiyah an Abi Ishaq an Murrah an Ibnu Mas'ud qala man arada al-ilma fa alaihi bil Qur'an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan barang siapa yang memang benar-benar menginginkan ilmu, maka dia wajib mempelajari Al-Qur'an. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat keterangan al-awwalin wal-akhirin. Umat sebelum kita dan orang-orang setelah kita. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala menjelaskan arada bihi usul al-ilmi. Yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah pondasi-pondasi ilmu. Bukan secara terperinci. Segala sesuatu nanti akan kita bahas, bahkan terkait dengan kegiatan dan aktivitas manusia. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Meskipun hanya dalam bentuk dasar, asal, isyarat, dan sebagainya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan, Anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutub. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci sebanyak 104. Dari 104 kitab suci itu, yang paling lengkap ilmunya ada 4. Yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Yaitu Al-Quranul Karim. Lalu dari keempat kitab suci ini, yang paling lengkap adalah kitab Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran
yang paling banyak menyimpan ilmu adalah surat-surat Al-Mufassal. Dari surat-surat Al-Mufassal ini, yang paling lengkap ilmunya adalah surat Al-Fatihah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Faman 'alima tafsiraha kana kaman 'alima tafsiral kutubil munazzalah." Maka barang siapa yang menguasai tafsir surat Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah menguasai tafsir seluruh kitab-kitab Allah yang telah diturunkannya. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'ab. Masih nukilan dari Imam Suyuti. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, jami'u ma taquluhu al-ummatu syarhun lis-sunnah wa jami'u syarhi sunnati syarhun lil-Qur'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, semua keterangan dari ulama tentang sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semua keterangan dari para ulama adalah keterangan untuk sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan seluruh keterangan tentang sunnah Nabi Muhammad alaihi salam adalah keterangan untuk Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, sunnah, penjelasan para ulama. Apapun yang dijelaskan ulama, itu merupakan syarah dari sunnah Nabi. Dan seluruh syarah tentang sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah penjelas dan syarah untuk Al-Quranil Karim. Sebagian salaf menyatakan, ma sami'tu hadithan illal tamastu lahu ayatan min kitabillah. Kata sebagian ulama salaf, tidak ada satupun hadis yang aku dengar kecuali pasti aku bisa menemukan ayat di dalam Al-Quran berkenaan tentang hadis tersebut. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh ulama tabi'in, mengatakan, ma balagani hadithun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhi illa wajadtu misdaqahu fi kitabillah. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, tidak ada satupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadaku secara benar dan sahih kecuali pasti aku temukan ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan isi hadis tersebut. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Wa qala Ibnu Mas'udin, idza haddatsukum bi haditsin anba'tukum bi tasdiqihi min kitabillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, apabila aku menyampaikan sebuah hadis kepada kalian, aku mampu menyampaikan kepada kalian ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan hadis tersebut. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Selalu sama antara Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin bertentangan. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bertentangan. Mengapa? Karena sunnah itu sendiri fungsinya adalah syarihatun wa mufassiratun lil Quran. Sunnah itu fungsinya untuk menjelaskan Al-Quran. Tidak mungkin bertentangan. Persis seperti yang disebutkan oleh para ulama salaf kita tadi. Wa qala Ibnu Mas'udin aidan, unzila fil Qur'ani kullu ilmin wa bayyana lana fihi kulla syai'in walakin ilmuna yaksuru amma bayyana lana fil Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud juga dalam kesempatan yang lain, di dalam Al-Qur'an telah diturunkan segala bentuk ilmu. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan untuk kita tentang segala sesuatu. Akan tetapi ilmu kita yaksuru amma bayyana lana fil Quran. Ilmu kita tidak sampai di sana apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Akhrajahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Al-Imam Abu Shaykh rahimahullah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya Al-Awamah dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha law aghfala syai'an la aghfala dzarrata wal khardalata wal ba'udah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah melewatkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyebutkan zarrah, khardal dan ba'udah, sesuatu yang kecil, nyamuk, biji-biji yang paling kecil, partikel yang paling kecil. Itu seandainya Allah
terlewat. Tetapi tidak ada yang terlewatkan. Bahkan yang namanya khardal, sesuatu yang dijadikan sebagai ukuran terkecil, ba'udah, nyamuk, hal-hal yang terlihat remeh dan kecil. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan, jami'u ma hakama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Seluruh keputusan yang dijatuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berdasarkan pemahaman beliau dari Al-Quran. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, pernyataan Imam Syafi'i ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, inni la uhillu illa ma ahallallahu fi kitabih wa la uharrimu illa ma harramallahu fi kitabih. Kata Nabi, sesungguhnya aku tidak menghalalkan sesuatu kecuali hal tersebut memang dihalalkan Allah di dalam Al-Quran. Aku juga tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali hal itu pasti diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari hadits Aisyah radhiyallahu taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan dalam kesempatan yang lain, laisat tanzilu bi ahadin fid din nazilatun illa fi kitabillahi dalilu ala sabilil huda fiha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada satupun kejadian yang menimpa seseorang terkait dan berhubungan dengan agama kecuali pasti di dalam Al-Quran ada dalil, petunjuk, jalan yang benar tentang persoalan tersebut. Ini kata Imam Syafi'i, apapun yang kita hadapi pasti ada dalilnya di dalam Al-Quran. Fa'in qila, kalau ada yang bertanya, minal ahkami ma thabata ibtida'an bis sunnah. Kalau ada yang bertanya, bukankah di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW ada beberapa bentuk hukum yang itu ditetapkan pertama kali tanpa ada ayat Al-Quran sebelumnya yang turun. Qulna, kata Imam Syafi'i, dzalika ma'khudun min kitabillahi fil haqiqah. Tetapi secara hakikat, semua hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW itu juga diambil dari Al-Quran. Lianna kitaballahi awjaba alaina ittiba'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa farada alaina al-akhdha biqaulih. Karena sesungguhnya Al-Quran itu mewajibkan kita untuk selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharuskan kita berpegang dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam sebuah pertemuan di kota Mekah, saluni amma syi'tum ukhbirkum anhu min kitabillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, coba kalian bertanya kepadaku, apapun yang kalian mau, silahkan tanya. Akan aku jawab pertanyaan itu dari Al-Quran. Silahkan bertanya tentang apapun, aku akan jawab dengan ayat di dalam Al-Quran. Faqila lahu ma taqulu fil muhrim yaqtulu zanbur. Lalu di antara jamaah peserta yang hadir bertanya, wahai imam, apa pendapat Anda sekarang tentang seorang yang sedang ihram lalu dia membunuh zanbur? Zanbur itu adalah serangga yang mengganggu dan memiliki bisa racun yang cukup berbahaya bagi manusia. Zanbur. Kalau dalam kamus diterjemahkan dengan lalat kerbau. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau dalam kamus Al-Ma'ajim, setelah kita buka ternyata di situ jelaskan tentang hasratun lassa'un. Yaitu sejenis serangga yang menyengat, bahkan sengatannya itu lebih daripada sengatan kalajengking. Nah, ada orang bertanya, wahai imam, apa pendapat Anda sekarang? Orang yang sedang ihram membunuh zanbur. Sekarang mereka ingin mendengar jawaban dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk pertanyaan ini tetapi dari Al-Quran. Faqala bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim,
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul kepada kalian ambil, apapun yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Setelah itu beliau menyebutkan sanad. Wa haddatsana Sufyan ibnu Uyainah, guru beliau. An Abdul Malik bin Umair, an Rib'i bin Hirash, an Hudzaifah ibn al-Yaman, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Contohlah, teladani dua orang tokoh sepeninggalku nanti, Abu Bakar dan Umar. Setelah itu beliau sebutkan sanad yang lain. Wa haddatsana Sufyan an Mis'ar bin Kidam an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar ibn al-Khattab. Disebutkan sanad beliau sendiri sampai kepada Umar bin al-Khattab, annahu amara bi qatlil muhrim az-zanbur. Bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan orang yang sedang ihram untuk membunuh zanbur. Bukan malah terkena dam, tetapi malah diperintahkan oleh Umar untuk membunuh zanbur. Karena zanbur termasuk binatang yang mengganggu. Kita lihat silsilahnya. Mafhum ya? Silsilahnya. Al-Imam Syafi'i menyatakan, coba tanya kepada saya apa yang kalian mau. Jawabannya saya ambil dari Al-Quran. Beliau ingin menjelaskan kepada umat bahwa segala sesuatu itu ada di dalam Al-Quran. Meskipun tadi dalam bentuk silsilah, bertangga, berantai. Ada orang bertanya, sekarang apa hukum orang yang sedang ihram membunuh zanbur? Dalam area ihram, dalam keadaan ihram. Beliau sebutkan, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian beliau sebutkan, Rasul memerintahkan kita mengikuti Abu Bakar dan Umar. Sekarang Umar dalam masalah ini memutuskan orang yang sedang ihram boleh membunuh binatang yang bernama zanbur. Mafhum insyaallah ya. Kemudian Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala melanjutkan. Masih dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyatakan Allah melaknat wanita yang menggunakan tato dan yang membentuk tato di tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang mencukur habis bulu matanya. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang menjarangkan gigi-giginya demi kecantikan. Mereka yang merubah-rubah ciptaan Allah. Maka ada seorang wanita bertanya tentang hal itu kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjawab, kenapa saya tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal hal itu memang disebutkan dalam kitabullah. Kata wanita tersebut, laqad qara'tu ma bainal lawhaini fama wajadtu fihi ma taqulu. Aku baca semua mushaf dari Al-Qur'an dari bagian terdepan sampai bagian paling belakang. Tetapi saya tidak temukan satupun ayat yang menjelaskan hal itu. Kata Ibnu Mas'ud, la in qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau kamu benar-benar membaca, pasti akan kamu temukan. Apakah engkau tidak membaca firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu? Qalat bala, qala fa innahu qad naha anhu. Bukankah engkau membaca ayat Allah ini? Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Kata wanita tersebut, iya, aku baca ayat itu. Ibnu Mas'ud menjelaskan, kalau begitu, Nabi melarang. Al-Imam Ibnu Burjan rahimahullahu ta'ala meriwayatkan. Al-Imam Ibnu Burjan rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Ini ucapan Ibnu Burjan. Ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min syai'in fahuwa fil Qur'an aw fihi asluh qaruba aw ba'uda fahimahu man fahima aw amiha anhu man amiha wa kadza kullu ma hakama aw qadha bihi. Kata Ibnu Burjan rahimahullah, apapun yang diucapkan Nabi pasti ada di dalam Al-Qur'an. Atau minimalnya ada asluh, ada asalnya. Karuba au ba'uda, dekat, jauh. Orang yang punya pemahaman mampu memahaminya. Au amiha anhu man amiha. Tetapi orang yang tidak mampu memahami, yang tidak akan mungkin mampu memahaminya. Demikian juga semua keputusan dan qadha dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Sebagian ulama yang lain mengatakan ma min syai'in illa yumkinu istikhrajuhu minal Qur'an liman fahamahu Allah Ta'ala. Tidak ada satupun ilmu kecuali mungkin sekali itu dikeluarkan dari Al-Quran. Segala sesuatu. Bagi orang yang diberi karunia pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta inna ba'dahum istanbata umran Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 min qawlihi fi suratil munafiqin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha fa innaha ra'su 63 suratan wa aqabaha bitaghabun liyuzhira at-taghabuna fi faqdih. Kata ulama tersebut tadi disebutkan bahwa tidak ada satupun ilmu kecuali pasti mungkin diambil dari Al-Quran bagi orang yang diberi karunia pemahaman oleh Allah. Sampai sebagian ulama mampu mengambil istinbat umur Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu 63 tahun saja. Dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun, akhir surat itu yaitu ayat yang terakhir Allah menyatakan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan, menunda jiwa untuk tetap hidup padahal ajalnya telah datang. Fa innaha ra'su 63 surah. Karena surat Al-Munafiqun itu adalah surat yang ke-63. Di akhir surat. Ayat terakhir. Ayat ini ada pada ayat yang terakhir surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ayat yang keberapa? 63. Sepakat enggak 63? Silakan dibuka. Tadi saya sudah buka sendiri cek. Oh ya betul 63. Setelah surat Al-Munafiqun surat apa? At-Taghabun. Setelah surat Al-Munafiqun adalah surat At-Taghabun. Apa arti At-Taghabun? Surat At-Taghabun kesedihan, kan gitu, penyesalan dan seterusnya. Makna-makna yang hampir sama. Liyudhirat taghabuna fi faqdi. Untuk menunjukkan betapa kehilangannya kaum muslimin dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti ini. Umur Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mungkin diistinbatkan dari Al-Qur'an. Wa qala al-Marsi jama'a al-Qur'anu 'ulumal awwalin wal akhirin bihaitsu lam yahtu biha ilman haqiqatan illa al-mutakallim bihi. Thumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masta'thara Allah bihi subhanahu. Kata Imam Al-Marsi rahimahullahu ta'ala, Al-Quran itu menghimpun segala ilmu. Ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu yang orang yang akan datang belakangan. Semua ilmu yang akan muncul nantinya di akhir zaman, itu semua telah disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi ingat, kata Imam Ibnu Burjan tadi, fahimahu man fahima, au amiha anhu man amiha. Au amiha anhu man amiha. Orang yang Allah beri kemampuan memahami, cepat memahaminya. Nanti beliau akan menyebutkan beberapa contohnya. Kemudian, Al-Quran yang menghimpun semua ilmu al-awwalin wal-akhirin, dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu itu diwarisi oleh kebanyakan para sahabat. Seperti Al-Khulafa Al-Arba'ah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Sampai-sampai Ibnu Abbas menyatakan, "Lau dha'ali iqalu ba'irin lawajadtuhu fi kitabillah." Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, seandainya ikatan untaku lepas dan hilang, pasti akan aku temukan hal itu di dalam Al-Quran. Setelah itu tabi'in mewarisi ilmu tersebut, lalu taqasaratil himam wa fataratil azaim wa tadha'ala ahlul ilmi wa dha'ufu an hamli ma hamalahu sahabatu wa tabi'un min ulumihi wa sa'iri fununi. Tetapi setelah itu himmah mulai menurun, azimah, tekad untuk belajar dan berilmu itu semakin lama semakin mengalami masa futur. Jumlah para ulama semakin lama semakin berkurang dan menyusut, dan semakin melemah kekuatan para ulama untuk memikul ilmu yang telah dimiliki para sahabat dan tabi'in. Fanawwa'u ulumah wa qamat kullu ta'ifatin bi fannin min fununi. Apa hasilnya? Generasi yang berikutnya
tidak mampu lagi memikul ilmu yang dimiliki para sahabat dan tabi'in. Hasilnya ilmu itu kemudian menjadi bercabang-cabang. Kemudian masing-masing kelompok ulama mendalami dan menekuni satu jenis ilmu tertentu. Dulu zaman para sahabat semua ilmu itu gabung terhimpun dalam diri seseorang, kan begitu. Setiap orang sahabat, setiap tabi'in. Setiap sahabat dan setiap tabi'in. Tetapi setelah zaman itu tidak ada lagi yang mampu seperti itu. Sehingga para ulama pun mereka menekuni bidang-bidang tertentu. Kemudian beliau, Al-Imam Suyuti masih dinukilkan Al-Imam Shinqiti rahimahullah menyatakan. Ada sekelompok ulama, berbicara tentang Al-Quran ini. Ada sekelompok ulama yang secara khusus mempelajari dhabti lughatihi wa tahriri kalimatihi wa ma'rifati makhariji hurufihi wa adadiha wa addi kalimatihi wa ayatihi wa suwarihi wa ajzaihi wa ansafihi wa arba'ihi wa adadi sajadatihi ila ghairi dhalik. Ada sekelompok ulama yang secara khusus mempelajari, menyelami tentang babat bahasa Al-Quran. Kalimat-kalimatnya dipelajari per kalimat. Makhraj huruf, jumlah kalimat, jumlah ayat, jumlah surat, jumlah juzuk, jumlah nisf, rubu', jumlah berapa kali sujud dalam Al-Quran. Demikian juga kalimat-kalimat mutasyabihah, ayat-ayat yang mutamathilah, tanpa membahas tentang makna-maknanya, tanpa disertai dengan tadabbur yang ada. Fasumul qurra. Kelompok ulama yang pertama ini disebut kelompok al-qurra. Ada juga ulama yang secara khusus mempelajari nahwu yang ada di dalam Al-Quran. Tentang mu'rab, mabni, isim, fi'il, huruf amilah. Huruf yang beramal dan yang lain. Bahkan mereka memperluas pembahasannya tentang isim wa tawabi'uha. Wa burubil af'al, berbagai macam pembahasan tentang fi'il, lazim, muta'addi, cara menulis kalimat dan hal-hal yang terkait dengannya. Sampai-sampai sebagian mereka para ulama secara khusus menulis tentang i'rab muskilil Quran. I'rab tentang ayat-ayat yang secara nahwu dianggap muskil. Wa ba'dhum a'rabahu kalimatan. Sebagian ulama nahwu juga mengi'rab kata demi kata di dalam Al-Quran. Kelompok berikutnya adalah al-mufassirun, ahli tafsir, yang menafsirkan lafaz Al-Quran. Sehingga mereka mempelajari ternyata di dalam Al-Quran ada satu lafaz yang maknanya hanya ada satu. Ada juga lafaz yang maknanya dua, memiliki dua kemungkinan makna. Ada juga satu lafaz di dalam Al-Quran yang menunjukkan lebih dari dua makna. Sehingga mereka membawa lafaz ini yang benar adalah makna yang pertama. Tetapi lafaz di sini yang paling benar adalah mengikuti makna yang kedua dan seterusnya. Bahkan mereka membicarakan secara khusus cara untuk mentarjih, untuk memilih dan menguatkan manakah makna yang paling tepat di antara lafaz yang memiliki makna dua, makna lebih dari dua dan seterusnya. Para ulama yang lain adalah al-usuliyun, ulama usuli. Mereka yang berbicara tentang dalil-dalil akli, syawahid asli dan nazari. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Dan ayat-ayat lain masih banyak sekali. Fastanbatu minhu adillatan ala wahdaniyatillahi wa wujudihi. Dari ayat ini mereka mengambil istinbat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wahdaniyah, wujud, kudrah, ilmu, tanzih, yang mereka sebut sebagai ulama yang membahas tentang ilmu akidah. Ada sebagian ulama yang membahas secara khusus dari Al-Quran tentang ma'ani khitabihi, makna-makna yang terkandung di dalam khitab. Ada yang menunjukkan umum, ada yang menunjukkan khusus, hakikat, majaz, takhsis, idmar, nas, zahir, mujmal, muhkam, mutasyabih, amar, nahi, nasakh, qiyas, istishabil hal, istiqra. Kelompok ulama ini adalah mereka yang pelajari tentang usul fikih. Ada juga sebagian ulama yang secara khusus membahas tentang sahihan nazar, halal, haram, hukum-hukum yang terkait dengannya,
Kemudian mereka meletakkan pondasi-pondasi cara berpikir secara baik. Mereka yang pelajari secara khusus tentang ilmu fikih, khusus diambil dari Al-Quran. Sebagian ulama yang lain berikutnya, mereka yang membahas tentang kisah-kisah pada generasi yang sebelum kita. Umat-umat yang telah lewat, mereka secara khusus mengambil dan menukil berita-beritanya. Bahkan sampai para ulama tersebut menulis dan menjelaskan tentang masa-masa permulaan dunia ini, penciptaannya. Mereka dikenal dengan ulama tarikh dan ulama qasas, khusus dari Al-Quranul Karim. Demikian juga ada sebagian ulama yang secara khusus mengambil mau'izah, nasihat yang bisa mengguncangkan hati kaum muslimin, bahkan bisa meruntuhkan gunung. Dari ayat-ayat tersebut mereka mengambil dalil tentang wa'ad wal wa'id, tahdzir dan tabsyir, tentang kematian, hari kiamat, kebangkitan, pembagian catatan, hisab, iqab, surga dan neraka. Pasal demi pasal disebutkan. Mereka disebut dengan al-khutaba wal wa'ad. Ada juga yang secara khusus mempelajari tentang ilmu menafsirkan mimpi, seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf, 8 ekor sapi yang gemuk. Demikian juga tentang mimpi 2 teman Nabi Yusuf di dalam penjara, melihat matahari, bulan, bintang, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Mereka ini para ulama yang menekuni bidang ta'birur ru'ya, tafsir mimpi. Semua diambil dari Al-Quranul Karim. Kalau seandainya di dalam Al-Quran tidak ditemukan takwilnya atau ta'bir dari mimpi tersebut, maka mereka mengambilnya dari sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi itu adalah syarihatul kitab. Sunnah Nabi adalah bagian dari Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya ada sebagian ulama yang secara khusus mempelajari tentang ayat-ayat waris. Berapakah bagiannya? Siapakah yang berhak mendapatkan bagian tersebut? Mereka dikenal sebagai ulama faraid. Mereka pelajari setengahnya, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Hisab al-faraid. Tentang aul. Demikian juga tentang wasiat. Ada sebagian ulama yang secara khusus mempelajari tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam segi siang dan malam, matahari dan bulan, kedudukannya, bintang dan sebagainya. Mereka dikenal sebagai ulama yang pelajari tentang ilmu mawaqit. Demikian juga para penulis dan para penyair, ahli syair. Mereka mempelajari Al-Quran dari sisi jazalatul lafzi wa badi'in nazmi. Mereka pelajari tentang lafadznya yang begitu indah, susunannya yang tertata rapi, siyak dan mabadiknya, maqafi'nya. Ini semua ilmu dalam syair. Beraneka ragam cara berbicara, meringkas dan memperpanjang. Mereka dikenal sebagai para ulama ilmul ma'ani wal bayan wal badi'. Kata beliau rahimahullah, hadhil funun allati akhadatha al-millatul islamiyyatu minhu. Inilah ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh umat Islam dari Al-Quran. Bahkan kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Quran juga menghimpun ilmu-ilmu lain. Ilmu kedokteran misalnya. Yang namanya kedokteran dan kesehatan itu, madaruhu ala hifdzi nizamis sihhati wa istihkamil quwwah. Sehat itu sumbernya dari menjaga tatanan kesehatan tubuh, demikian juga mempertahankan kekuatan tubuh. Yang ini semua hanya akan terwujud ketika semua unsur-unsur di dalam tubuh itu bisa seimbang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam ayatnya, wa kana baina dzalika qawama. Segala sesuatunya itu imbang. Demikian juga kita bisa mempelajari tentang tata cara mengembalikan kesehatan tubuh yang menurun. Demikian juga untuk mencari obat dan penawar dari firman Allah Subhanahu wa taala, syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Bahkan Al-Quran bukan sekedar membahas tentang kesehatan tubuh, tetapi juga berbicara tentang kesehatan hati dan obat bagi jiwa dan dada. Adapun ilmu hay'ah, bentuk, ruang dan sebagainya, maka semua di dalam Al-Quran juga menjelaskannya. Seperti tentang susunan langit dan bumi,
alam al-alawi was-sufli minal makhluqat. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam atas dan di alam bawah. Wa amal handasatu fa fi qoulihi ta'ala, tentang ilmu arsitek, teknik sipil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab." Ayat dalam surat Al-Mursalat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaidah handasiyah, kaidah keinsinyuran, wa huwa ana syaklal muthallat la dhillalah, bahwa bentuk segitiga itu tidak ada bayangannya. Adapun ilmu berjidal, beradu argumen, maka banyak sekali ayat yang menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah percakapan antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan raja saat itu. Adapun ilmu aljabar, matematika dan hitung-hitungan, maka semua ada di dalam Al-Quran. Di dalam awal-awal surat disebutkan tentang bilangan, tahun, hari, yang menjelaskan tentang sejarah umat-umat sebelum kita. Demikian juga ilmu tentang an-najamah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Au atharatin min ilmin faqad fassarahu Ibnu Abbas bidzalik." Ilmu tentang perbintangan, tetapi ilmu perbintangan yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Wa fihi min usulis sana'i wa asma'il alati allati tad'u daruratu ilaiha. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang asal keterampilan, kerajinan dan produksi serta nama-nama alat yang digunakan dan dibutuhkan manusia. Tentang jahit menjahit, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah." Tentang ilmu berkaitan tentang besi, tukang besi dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atuni zubaral hadid." Demikian juga firman Allah, "Wa alanna lahul hadid." Ilmu tentang bangunan. Di dalam banyak ayat disebutkan ilmu tentang pertukangan kayu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Anisna'il fulka." Ilmu tentang menenun, tenunan, karya manusia, kerajinan tenun. Allah berfirman, "Naqabat ghazlaha." Tentang memintal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamathalil ankabut ittakhadhat baita." Tentang pertanian. Allah berfirman, "Afara'aitum ma tahruthun." Dan ayat-ayat yang lain. Tentang berburu. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah banyak sekali. Tentang ilmu menyelam ke dalam dasar air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa tastakhriju minhu hilyatan." Kalian bisa mengambil perhiasan-perhiasan dari dasar lautan. Ayat ini menjelaskannya. Demikian juga tentang ilmu as-siyaghah. Ilmu tentang menyepuh perhiasan manusia. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi huliyhim ijla. Demikian juga ilmu tentang kaca, az-zujajah. Allah berfirman, "Sarhun mumarradun min qawarir, al-misbahu fi zujajah." Demikian juga tentang bangunan yang benar-benar megah. Allah berfirman, "Fa'auqid liya Haman wa 'ala tin wal malahah." Tentang produksi pembuatan garam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri." Para nelayan. Wal kitabah, ilmu tentang tulis menulis. 'Allama bil qalam, dalam banyak ayat yang lain. Cara membuat roti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu." Ayat tentang memasak. Allah berfirman, "Bi'ijlin haniz." Ilmu tentang mencuci. "Wa thiyabaka fatahhir." Qala al-hawariyun wa humul qassarun. Wal jazarah, ilmu tentang menyembelih. Allah berfirman, "Illa ma zakaitum." Wal bai'u wasyira' fi ayatin katsirah. Jual beli dalam banyak ayat. Wasibghu, selupan. Allah berfirman, "Sibghatallah." Wajudadun biyudun humrun, al-ayah. Wal hijarah, ilmu tentang batu-batuan. Wa tanhituna minal jibali buyutan. Wal kayalatu wal waznu fi ayatin katsirah. Ilmu tentang menakar, menimbang dalam banyak ayat. War ramyu, melempar dan kekuatan melempar. Wa ma ramaita id ramaita wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Ini beberapa contoh yang disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah
bahwa segala sesuatu yang terkait dengan keperluan manusia di dunia dan di akhirat ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita ingat sekali lagi ucapan Al-Imam Ibnu Burjan, fahimahu man fahimahu, au amiha anhu man amiha. Wa fihi min asma'il alat wa burubil ma'kulati wal mashrubati wal mankuhat wa jami'u ma waqa'a wa yaqa'u fil kainat. Di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama alat, berbagai macam makanan dan minuman, cara-cara menikah, semua yang telah terjadi dan semua yang akan terjadi. Kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, qad ishtamala kitabullahi ala kulli syai'. Kitabullah itu telah menghimpun segala sesuatu. Amma anwa'ul ulum falaysa minha babun wala mas'alatun hiya aslun illa wa fil Qur'ani ma yadullu 'alaiha. Segala macam jenis ilmu, tidak ada satupun bab dan masalah yang merupakan asal, kecuali pasti di dalam Al-Quran ada dalil yang menunjukkannya. Di dalam Al-Quran juga ilmu ajaibil makhlukat, ilmu yang sangat menakjubkan tentang makhluk, kerajaan langit dan bumi, yang ada di ufukil a'la, yang ada di bawah tanah, permulaan penciptaan makhluk, nama-nama rasul dan malaikat, berita-berita penting tentang umat-umat sebelum kita, seperti kisah Nabi Adam bersama iblis, ketika beliau dikeluarkan dari surga, tentang anak yang dinamakan dengan Abdul Harith, Nabi Idris yang diangkat, kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kisah kaum Ad yang pertama dan yang kedua, kisah Tsamud, unta, kaum Nabi Lut, kaum Syuaib yang pertama dan yang terakhir, karena beliau diutus 2 kali, kaum Tubba, Nabi Yunus, Ilyas, Ashabur Rassi, kisah Musa ketika beliau dilahirkan dan dilemparkan ke sungai. Demikian juga kisah Musa alaihi salam yang membunuh seorang Kibti. Perjalanan beliau ke Madian, lalu beliau menikah dengan putri Syuaib. Di penjelasan dari Imam Suyuti. Demikian juga kalamuhu ta'ala bi janibi Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berbicara dengan Nabi Musa di samping gunung Tur. Beliau diutus menemui Firaun. Beliau keluar meninggalkan Mesir. Kemudian musuh-musuhnya ditenggelamkan. Kisah seekor anak sapi yang terbuat dari emas. Mereka yang keluar, orang-orang yang keluar dari kampungnya kemudian disambar oleh petir. Kisah pembunuhan, demikian juga penyembelihan sapi. Kisahnya beliau, Nabi Musa alaihi salatu wasallam yang memerangi Al-Jabbarin. Kisahnya bersama Khadir dan orang-orang yang mencari, berjalan, mencari tempat bersembunyi. Kisah Talut, Dawud, Jalut. Kisah Nabi Sulaiman. Demikian juga kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Saba. Kisah orang-orang yang keluar untuk melarikan diri dari Taun, tetapi Allah Subhanahu wa taala matikan mereka lalu hidupkan kembali. Kisah Nabi Ibrahim yang bermujadalah dengan kaumnya. Demikian juga berdiskusi dengan Raja Namrud. Demikian juga kisah Nabi Ismail yang ditinggalkan bersama ibunya di kota Mekah. Bagaimana beliau membangun Baitullahil Haram. Kisah beliau yang dimimpikan ayahnya untuk disembelih. Kisah Nabi Yusuf wa ma absataha. Kisah Nabi Yusuf dan alangkah lengkap dan panjangnya. Kisah Maryam dan saat beliau melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa diutus dan diangkat. Kisah Nabi Zakaria dan anaknya Yahya. Ayub, Zulkifli. Kisah Dzulqarnain. Perjalanannya ila matla'i syamsi wa maghribiha. Wa bina'ihi sad. Demikian juga kisah Dzulqarnain yang membangun bendungan besar. Kisah Ashabul Kahfi dan anjing mereka. Kisah Bukhtansar. Kisah 2 orang yang masing-masing memiliki kebun. Kisah mereka yang memiliki kebun dan bersumpah la yasrimunnaha musbihin. Kisah orang yang beriman dari pengikut Fir'aun. Kisah Ashabil Fil. Kisah Al-Jabbar alladzi arada an yas'ada ila sama. Kisah orang yang sombong ingin naik ke atas langit. Dan seluruhnya semua ada di dalam Al-Quran. Bahkan kisah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tentang peperangan-peperangan beliau yang diikuti. Kisah perang Badar ada dalam surat Al-Anfal. Kisah perang Uhud ada di dalam surat Ali Imran. Demikian juga Badar Sugra di dalam surat Ali Imran. Perang Khandaq di dalam surat Al-Ahzab. Perang Bani Nadir dalam surat Al-Hasyr. Al-Hudaybiyah dalam surat Al-Fath. Perang Tabuk di dalam surat Bara'ah. Hajjatul Wada dalam surat Al-Ma'idah. Pernikahan beliau dengan Zainab bintu Jahash. Demikian juga Tabahur. Bentuk protes istri-istri beliau kepada Nabi Muhammad
alaihi salatu wasallam, kisahul ifki, kisah dusta, kisah Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, orang-orang Yahudi yang menyihir beliau, semua ada di dalam Al-Quran. Penciptaan manusia dari awal kali hingga meninggalnya, bahkan tahapan-tahapan kematian manusia ada dalam Al-Quran. Ruh itu kemudian dicabut, dan apa yang terjadi setelah ruh itu naik ke atas langit, pintu langit yang dibuka untuk ruh yang mukmin, sementara ruh orang kafir dibuang dan dilemparkan. Azab kubur, pertanyaan di dalam kubur, demikian juga tempat ruh manusia, tanda-tanda hari kiamat besar yang 10 itu semuanya ada dalam Al-Quran. Asyratus sa'atil kubra al-asyarah, tanda-tanda kiamat yang besar itu ada 10, semuanya ada dalam Al-Quran. Nuzul Isa, khurujud Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Ad-Dabbah, Ad-Dukhan, Asab, Raf'ul Quran, Tulu'us Syamsi min Maghribiha, wa Ighlaqu Babi Taubah, wal Khasaf. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kejadian-kejadian ketika manusia dibangkitkan, semuanya ada lengkap. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam As-Sinqiti rahimahullah, wa innama awradnahu bi rummatihi ma'atulihi. Sengaja kami bawakan dengan lengkap padahal panjang, lima fihi min idah. Karena dalam nukilan dari Al-Imam Suyuti rahimahullah terdapat penjelasan. Annal Qur'ana fihi bayanu kulli syai'in. Bahwa Al-Quran itu di dalamnya terdapat keterangan dan penjelasan tentang segala sesuatu. Wa in kanat fil kalamil madhkur asya jadiratun bil intiqad. Ini yang perlu digarisbawahi. Meskipun dalam nukilan tadi ada beberapa hal yang patut untuk dikritisi. Tarakna munaqashataha khaufal italatil mumillah. Sengaja kami tidak membantahnya di sini, sengaja khawatir nanti terlalu panjang sehingga menjemukan. Maka faratil faidati fil kalamil madhkur fil jumlah. Padahal faidahnya begitu banyak sekali di dalam al-kalam al-madhkur. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit keterangan dari para ulama kita dari sekian banyak tafsir yang disebutkan para ulama tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ayat ini harus kita hafalkan karena menjadi prinsip dasar kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Surat An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan sungguh kami telah turunkan Alkitab ini untukmu ya Muhammad, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatunya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Berdasarkan dan penjelasan dari para ulama yang telah kita baca tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca tadi dengan cepat. Nah, kemudian kita terjemahkan juga dengan cepat karena waktu yang terbatas. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang kita lebih teliti dan lebih lengkap lagi membaca keterangan-keterangan para ulama ini. Tetapi yang jelas yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai akidah dan bagian dari keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'. Segala sesuatu keterangannya ada dalam Al-Quran. Dan kita ingat juga tadi ucapan Al-Imam Ibnu Urjan rahimahullah, fahimahu man fahimah au amiha anhu man amiha. Orang yang Allah berikan pemahaman, dia mampu membuktikan bahwa segala sesuatu itu ada dalam Al-Quran. Seperti Al-Imam Syafi'i tadi, saluni masyi'tum ukhbirkum bima fi kitabillah. Coba tanya segala sesuatu, akan saya jawab dengan ayat. Akan saya jawab dengan ayat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.